Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat wudu ada 10. Di Safinah disebutkan ada 10. Yang pertama harus Islam. Jadi orang kafir melakukan wudu hukumnya tidak sah, ataupun orang yang murtad naudzubillah melakukan wudu hukumnya tidak sah. Dan selanjutnya harus tamyiz, harus berakal, harus tahu mana arah timur, atau sudah bisa membedakan antara manfaat dan mudarat, antara bahaya dan tidak, atau bisa diukur dengan bisa makan sendiri, bisa pakai pakaian sendiri. Jadi kalau anak 7 tahun kayaknya sudah bisa, 5 tahun atau 6 tahun ya, tergantung tingkat kecerdasan anaknya. Kalau anak masih 4 tahun sudah tahu, sudah bisa membedakan antara manfaat dan mudarat, maka di situ hukum wujudnya itu sudah sah, biarpun belum balik. Dan selanjutnya tidak sedang haid ataupun nifas. Jadi kalau sedang haid ataupun nifas melakukan wudhu ternyata hukumnya tidak sah. Cuman kalau semisal darahnya masih mengalir, kalau darahnya sudah berhenti maka sudah diperbolehkan. Contoh melakukan sunnah wudhu, bukan wudhunya sunnah, penempatan wudhu qoblal ghusli, sebelum adus kan disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Di situ kan kita sedang hadas, belum bersuci kan, maka di situ sudah nggak apa-apa melakukan wudhu asalkan darahnya sudah terhenti. Dan selanjutnya tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi tersampaikannya air ke kulit. Kita tutup sana. Ya contoh semisal tip X, sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit. Apabila ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Contoh maskara, eyeliner, atau lipstick dengan model apapun, atau lip balm juga kalau masih baru harus dibersihkan dulu, atau krim wajah atau hand body harus dihilangkan dulu, barulah boleh berwudu. Jadi kalau lagi bepergian kemana, ziarah misal, harus dibersihkan dulu baru berwudu. Jadi kayak lip balm, lipstick, atau tip X lagi di sekolah misalnya, maskara, eyeliner, eyeshadow, atau celak mata, harus dibersihkan terlebih dahulu. Soalnya semua yang saya sebut tadi mencegah masuknya air ke kulit. Dan yang perlu diingat lagi kayak kutek mau kutek halal, kutek haram, di situ tidak boleh harus dibersihkan dulu. Jadi kalau semisal kita lihat ada kutek halal maksudnya halal, boleh dipakai, bukan berarti saat berwudu kita tidak usah dibuka dulu. Jadi harus dibuka. Terus kayak plester lagi, karena orang kalau lagi pusing, lagi sakit kepala kadang pakai plester kan, kayak ibu-ibu di tetangga saya, harus dibuka dulu. Terus ada yang bilang kalau pakai plester setelah berwudu, katakanlah sekarang saya sedang punya wudu, pakai plester. Nah di situ kalau mau wudu lagi katanya nggak usah dibuka. Enggak, itu salah. Jadi harus dibuka dulu, mau dipakainya sebelum wudu ataupun sesudah wudu. Lain halnya dengan mungkin orang yang beranggapan seperti itu, mungkin salah paham dari Mashul Hufair. Itu kan ada pembahasan tentang itu. Jadi apapun yang melekat di kulit yang sekiranya mencegah masuknya air ke kulit, maka di situ harus dibuka dulu, dibersihkan dulu. Atau ini lagi kayak kita ketusuk duri ataupun semacamnya. Di situ kalau ada duri harus dibuka dulu. Atau semisal waktu sholat udah mepet, mau dibuka nggak bisa, maka dimasukkan, sekalian dimasukkan biar nggak ada yang nyempil. Dan selanjutnya
tidak ada sesuatu yang melekat pada kulit yang sekiranya dapat mengubah sifat air. Contoh kayak ya hand body. Hand body kan kalau masih baru, kalau semisal dari pagi sampai sore kayaknya sudah nggak ada. Kayak semisal baru 1 jaman, ternyata wudhu kita batal, mau berwudhu lagi, kayaknya kan kalau kita siram kadang air yang mengalir kadang baunya bau harum kan, atau warnanya kadang warnanya kayak keruh, maka di situ tidak sah wudhunya. Jadi harus dihilangkan dulu. Atau kayak bedak tabur atau di krim wajah dan sebagainya. Dan selanjutnya mengetahui bahwa hukum wudhu adalah fardu. Jadi kalau tidak tahu bahwa wudhu hukumnya fardu kah, sunnah kah, haram kah, maka biarpun kita melakukan wudhu secara sempurna, maka hukumnya tidak sah. Dan selanjutnya tidak boleh menganggap sebagian dari fardu wudhu kepada hukum sunnah. Contoh, kita anggap bahwa membasuh tangan yang wajib cuma yang kanan, sedangkan yang kiri hukumnya sunnah. Maka di situ anggapan yang semacam itu bisa membatalkan wudhu, biarpun ternyata kita membasuh keduanya, kedua tangan kita dibasuh, cuman beranggapan bahwa yang kiri hukumnya sunnah. Maka di situ hukumnya tidak sah wudhunya. Dan selanjutnya harus memakai air yang suci dan mensucikan. Kalau semisal air yang sudah mustakmal, sudah pernah dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun najis, maka hukumnya tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis ataupun hadas. Dan harus muwalat bagi perempuan yang sedang daimul hadas. Setelah berwudu langsung sholat, gak boleh main-main, gak boleh berdiam ataupun memberi jarak antara wudhu ke sholat kalau sedang daimul hadas. Kalau nggak sedang daimul hadas maka nggak apa-apa. Atau selanjutnya harus masuk waktu sholat bagi orang yang sedang dalam keadaan daimul hadas. Sama kalau sedang istihadah yang sampai daimul hadas, kita sudah menyumbat, sudah pakai wudhu listibahati sholat, maka setelah melakukan wudhu maka diwajibkan untuk segera melaksanakan sholat. Bagi yang daimul hadas, kalau enggak daimul hadas ya enggak. Terus tadi tentang air yang suci dan mensucikan, contoh kayak air teh, air gula, atau air yang pernah kita pakai, maka biarpun hukum airnya adalah suci bisa diminum kan, kayak teh pucuk katakanlah, ataupun apapun lah, maizon ataupun Bukhari Sweat, di situ air suci cuman tidak bisa mensucikan. Bisa diminum cuma tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Dan apalagi itu yang harus ditekankan. Bagi wanita, alat make up harus dihapus semua. Lipstick mau warna apapun, merek apapun harus dihilangkan. Harus dihilangkan sebersih mungkin. Ukurannya dengan cara gini, kalau kita tap pakai tangan, ternyata tidak ada yang transfer, sudah nggak ada yang nempel ke jari kita, maka di situ berarti sudah bersih. Jadi kalau sebenarnya nggak usah pakai sabun sih, yang penting harus dilap dulu, dibersihkan, mau pakai tisu ataupun kapas ataupun kerudung maka boleh. Cukup. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab.